Hai semua, kembali lagi bersama saya Dian Kiswa Timuri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa materi mengenai multimedia dari mata kuliah pengantar Teknik Informatika. Yang pertama kita lihat sejarah multimedia. Istilah multimedia berawal dari teater bukan komputer. Pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu medium seringkali disebut pertunjukan multimedia. Sistem multimedia dimulai pada akhir 1980-an dengan diperkenalkannya HyperCard oleh Apple pada tahun 1987 dan pengumuman oleh IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat lunak Audio Visual Connection atau FC dan Video Adapter Card PS2. Pada tahun 1994, diperkirakan ada lebih dari 700 produk dan sistem multimedia di pasaran. Multimedia memungkinkan pemakai komputer untuk mendapatkan output dalam bentuk yang jauh lebih kaya daripada media table dan grafik konvensional. Pemakai dapat melihat gambar 3 dimensi, foto, video bergerak atau animasi, dan mendengar suara stereo, perekaman suara atau alat musik. Beberapa sistem multimedia bersifat interaktif, memungkinkan pemakai memilih output dengan mouse atau kemampuan layar sentuh untuk mendapatkan dan menjalankan aplikasi itu. Selanjutnya pengertian multimedia. Multi yaitu banyak, media yaitu sarana berkomunikasi untuk melewatkan informasi. Suatu sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan alat-alat lain seperti televisi, monitor video, dan sistem jaringan optik atau sistem stereo yang dimaksudkan untuk menghasilkan penyajian audiovisual yang utuh. Pengertian multimedia menurut para ahli. Yang pertama menurut M.C. Cormick tahun 1966, multimedia adalah kombinasi 3 elemen suara, gambar, dan teks. Yang kedua menurut Ross tahun 1996, multimedia sebagai kombinasi dari komputer dan video. Dan yang terakhir menurut Gumelar tahun 2014, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, animasi, suara, gambar, dan video dengan tools atau alat bantu dan link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, interaksi, berkarya, dan berkomunikasi. Selanjutnya, fungsi multimedia. Menurut Gumelar tahun 2014, fungsi multimedia adalah untuk menyajikan dan menggabungkan teks, animasi, suara, gambar, dan video dengan tools sebagai alat bantu dan link, sehingga memungkinkan pengguna dapat melakukan navigasi, interaksi, berkarya, serta berkomunikasi. Komponen multimedia. Multimedia menggabungkan berbagai jenis komponen di dalamnya. Komponen tersebut dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan prosesnya, yaitu komponen penyusun dan komponen pengoperasian. Berikut uraian singkat tentang komponen-komponen tersebut. Yang pertama, komponen penyusun. Komponen penyusun meliputi elemen-elemen yang biasa digunakan dalam pembuatan sajian multimedia, di antaranya yang pertama teks, merupakan elemen dasar untuk menyampaikan informasi, memiliki berbagai jenis dan bentuk tulisan yang bisa memberi daya tarik dan penyampaian informasi, memberi penekanan untuk sesuatu materi yang ingin disampaikan. Yang kedua, grafis, merupakan elemen paling penting, memberikan penekanan secara visual terhadap sesuatu presentasi maklumat, membantu menyampaikan informasi dengan lebih berkesan, menjadikan presentasi atau penyampaian informasi dengan lebih menarik. Yang ketiga, audio, membantu menyampaikan informasi dengan lebih efektif, misalnya penggunaan suara latar atau pesan audio khusus. Membantu meningkatkan daya tarik terhadap sesuatu tayangan, membantu meningkatkan daya tarik terhadap isi yang dipresentasikan. Yang keempat, video, menyediakan metode penyaluran informasi yang amat menarik dan hidup, merupakan elemen atau media yang sangat dinamis dan efektif dalam menyampaikan informasi. Dan yang terakhir, animasi, berperan sebagai penarik pada sebuah presentasi dan sangat membantu dalam menjelaskan suatu konsep yang kompleks dengan mudah. Selanjutnya, komponen pengoperasian. Komponen pengoperasian merupakan perangkat yang dipakai dalam membuat, mengontrol, memutar, dan menampilkan karya multimedia. Di antaranya komputer, software, layar multimedia, speaker, jaringan internet, cakram CD, DVD, dan sebagainya.
Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis multimedia. Yang pertama, multimedia interaktif adalah jenis multimedia yang memungkinkan pengguna dapat mengontrol komponen-komponen di dalamnya. Tipe ini lebih mengutamakan personalisasi pemakaian multimedia sesuai keinginan penggunanya. Yang kedua, multimedia hiperaktif merupakan jenis komunikasi multimedia yang memanfaatkan hubungan antara setiap komponen multimedia. Sifatnya juga interaktif sehingga pengguna dapat memilih asupan informasi sesuai selera melalui tautan yang tersedia. Yang ketiga, multimedia linear adalah jenis multimedia yang bersifat tidak interaktif, artinya pengguna hanya bisa menikmati sajian informasi secara linear, tanpa memiliki kesempatan untuk mengontrolnya sendiri. Jenis aplikasi multimedia. Yang pertama ada media player, yang kedua editor gambar, yang ketiga audio atau video editor, yang keempat grafik atau penampil gambar, yang kelima animasi, dan yang keenam grafik 3 dimensi. Sekian materi yang saya bawakan.